Kembali lagi bersama aku di channel Sylvania Larissa Abigail. Jadi guys, kali ini kita akan membaca Alkitab hari ini ya guys. Judulnya adalah Sunat Tanda Perjanjian. Di sini kita mau baca dulu baca Alkitabnya dulu dari Yosua 5 ayat 1 sampai 12. Nah guys, ini aku udah buka Yosua 5-nya ayat 1 sampai 12. Mari kita membacanya. Sebelum membaca, mari kita berdoa dulu ya teman-teman. Ya Tuhan, kami ingin berdoa agar kami ingin membaca Alkitab. Biarlah Tuhan yang membimbing kami agar kami dapat mengerti dalam pembacaan Alkitab ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, oke guys, lanjut ya. Di sini ada judulnya adalah Penyunatan dan Hari Raya Paskah di Gilgal. Gilgal ini tidak lain adalah sebuah kota ya guys. Oke, mari kita mulai membacanya. Ayat 1. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Ayat 2. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Ayat 3. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka ditinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara itu berkemah di Gilgal orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum. Pada hari itu juga
pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel itu beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Nah, lanjut di sini kita balik ke Alkitab yang mau kita baca, dan kita akan membaca pembacaannya di sini. Mari kita membacanya. Ternyata sepanjang perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun, mereka tidak menjalankan sunat. Mereka yang disunat adalah generasi yang keluar dari Mesir, dan semua sudah mati di padang gurun, karena Allah mengizinkan mereka yang umur 20 tahun ke bawah yang boleh memasuki tanah perjanjian sehubungan dengan peristiwa sungat mereka karena laporan dari 10 pengintai. Maka setelah berlalunya satu generasi, Allah mengingatkan kembali umatnya kepada perjanjian mereka dan memperbarui, sehingga Yosua mengumumkan sunat bagi seluruh laki-laki Israel yang belum disunat. Sunat menjadi tanda perjanjian Allah antara Allah dan umatnya. Sunat menjadi pembeda antara yang umat Allah dan bukan umat Allah. Sunat dimaksud menjadi perjanjian yang turun-temurun. Allah tidak hanya berjanji menyertai satu generasi saja, tetapi Allah berjanji menyertai beribu-ribu generasi dari orang-orang yang mengasihi Allah. Apa jawabannya? Mengapa bangsa Israel melakukan sunat di Gilgal? Nah, teman-teman, untuk pertanyaan mengapa bangsa Israel melakukan sunat di Gilgal, kalian bisa langsung kasih tahu jawabannya di komen ya guys. Dan sebelum kita berdoa, kita coba lihat dulu yang harus kita lakukan. Apa yang menjadi tanda bahwa engkau juga adalah umat perjanjian? Nah, buat kalian yang mau melakukannya, silakan melakukannya. Dan yang tidak, saya tidak memaksa. Oke guys, setelah itu mari kita berdoa dulu ya. Bapa kami di surga, hanya Engkau yang sanggup menuntut perjalanan umat-Mu. Kami mau terus bersandar dan ingat bahwa kami adalah umat perjanjian-Mu, sehingga kami sadar siapakah diri kami di hadapan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah guys, selain pertanyaannya tadi yang jawabannya ditaruh di kolom komentar, juga guys, jangan lupa di subscribe, like, dan coba kasih tahu apa yang kalian dapat pada Alkitab hari ini ya teman-teman. Ditunggu ya video selanjutnya. Dadah. Terima kasih sudah menyaksikan.